Baik, pada video ini akan saya jelaskan sedikit mengenai persamaan nilai mutlak. Kemarin sudah saya share tentang pengertian pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan contoh yang kemarin saya share juga. Jadi, nilai mutlak. Contohnya, selesaikan mutlak 2x dikurangi 1 kurang dari 2. Nah, caranya adalah dengan menguadratkan kedua ruas. Jadi, ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan. Ruas kiri dikuadratkan sehingga diperoleh 2x dikurangi 1 kuadrat. Ruas kanan juga dikuadratkan, 2 kuadrat. Kemudian, seperti pada penyelesaian persamaan. Nah, kemudian kita hitung. 2x dikurangi 1 kuadrat kurang dari 2 kuadrat. Seperti yang kemarin. Nah, ini sebagai A, yang ini sebagai B. Maka penyelesaiannya ingat pada persamaan nilai mutlak, jika ada A kuadrat sama dengan B kuadrat, maka dipindah ke ruas kiri menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0. B-nya pindah ke kiri jadi negatif ya. Nah, kemudian bentuk ini bisa diperoleh juga dari A plus B dikali A min B. Kalau yang belum ingat silahkan dicek catatan persamaan nilai mutlak tipe soal kedua atau ketiga. Nah, kemudian kita masukkan bentuk ini ke soal yang sedang kita kerjakan. Jadi A-nya 2x min 1, berarti 2x min 1 ditambah B, nah B-nya 2 tambah 2 dikali A dikurangi B, 2x min 1 dikurangi B-nya 2 kurang dari 0 ya, karena 2-nya tadi harusnya pindah ke kiri. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita hitung 2x dikurangi 1 ditambah 2 menjadi 2x ditambah 1. Yang kanan 2x dikurangi 1 dikurangi 2 menjadi 2x dikurangi 3 kurang dari 0. Nah, kemudian kita ambil kurung yang pertama. 2x plus 1 sama dengan 0, maka 2x sama dengan satunya pindah ke kanan negatif 1. Jadi x sama dengan negatif 1/2. Selanjutnya kurung yang kedua kita ambil. 2x min 3 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 3. Sehingga x sama dengan 3/2. Nah, sampai sini kemudian kita buat garis bilangan. Dengan batasnya adalah negatif 1/2 dan 3/2. Jadi negatif 1/2 dan ini 3/2. Selanjutnya kita cari nilai nolnya. Bagaimana mencari nilai 0? Nah, bagaimana cara mencari harga 0? Kita masukkan 0 ke persamaan di atas. Nah, bisa kita masukkan ke sini juga bisa. Jadi 2x dikurangi 1 dikali 2x 2x ditambah 1, ini seperti ini ya, dikali 2x dikurangi 3. Nah, kita hitung hasilnya dengan mensubstitusikan 0 ke dalam sini. Jadi di sini substitusikan 0. Sehingga 2 kali 0 ditambah 1 kali 2 kali 0 dikurangi 3 sama dengan 2 kali 0, 0 ditambah 1, 1. 2 kali 0, 0 dikurangi 3 jadi min 3. 1 kali min 3 sama dengan min 3. Nah, hasilnya negatif ya. Hasilnya negatif. Nih ya, negatif. Kemudian kita lihat tadi nolnya itu ada di mana sih? Kenapa kita substitusikan 0? Nah, nolnya itu ada di sini. Kenapa di sini? Sebelah kiri dia negatif, sebelah kanan dia positif, pasti 0 itu ada di tengah-tengah, ya kan? Kalau kita bikin garis bilangan ada negatif 1, pasti di sini 0, kemudian 1, kemudian 2 dan seterusnya. Jadi 0 ada di sini. Maka nah, ini kita bagi menjadi 3 daerah. Daerahnya 0 tadi ada di sini ya. Bersifat negatif. Nah, otomatis selang-seling daerah kiri dia positif, yang kanan dia juga positif, selang-seling. Ini sebagai daerah 1, yang ini sebagai daerah 2, yang ini sebagai daerah 3.
Kemudian kita kembali ke soal. Nah, soalnya tandanya apa sih? Di soal itu tandanya kurang dari. Nah, di soal itu tandanya kurang dari. Ya, kurang dari ini berarti maknanya negatif. Nah, berarti kita cari daerah yang negatif. Mana daerah yang negatif? Sesuai gambar, daerah yang negatif adalah daerah antara negatif setengah sampai 3/2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif setengah sampai 3/2. Bagaimana cara penulisannya? Negatif setengah, 3/2, tandanya kurang dari X-nya cukup kalian taruh di tengah. Ini maknanya himpunan penyelesaian terletak dari negatif setengah sampai 3/2. Oke, masuk ke contoh soal kedua. Selesaikan mutlak 2x dikurangi 3 lebih dari sama dengan x ditambah 1. Nah, langkah menjawab soal ini sama seperti soal sebelumnya, yaitu dengan menguadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Oke, kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan sehingga diperoleh 2x dikurangi 3 lebih dari sama dengan x ditambah 1. Nah, ini dikuadratkan. Kemudian, yang ini kita misalkan sebagai A, yang kanan sebagai B. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi. A plus B dikali A min B lebih dari sama dengan 0. Maka ini tandanya ngikutin ya, lebih dari sama dengan, maka dia ngikutin lebih dari sama dengan. A-nya berapa? A-nya 2x dikurangi 3. B-nya berapa? Ini kurungnya besar ya. B-nya berarti ditambah B. B-nya x ditambah 1. Dikali A min B. A-nya 2x dikurangi 3. B-nya min B. B-nya itu x plus 1. Lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung 2x min 3 ditambah x plus 1. Ingat, di sini ada variabel x, maka hanya bisa kita operasikan dengan yang punya variabel x. 2x ditambah x menjadi 3x. Negatif 3 tambah 1 menjadi negatif 2. Dikali dengan 2x dikurangi x, sisa x. Negatif 3 dikurangi 1. Jadi negatif 4. Hutang 3, hutang lagi 1 menjadi 4. Lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita buat ini, kurung yang pertama, 3x min 2 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 2, x sama dengan 2/3. Sebelah kanan, kurung yang kanan, x min 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan 4. Kemudian kita buat garis bilangan dengan batas 2/3 dengan 4. Nah, perbedaan batasnya, kalau yang soal pertama tadi, di sini saya tuliskan bolong, lingkarannya ini bolong. Kalau yang ini, penuh ya. Kalau yang tadi berlubang, sekarang penuh lingkarannya. Kenapa seperti itu? Jadi batas ini penuh itu karena di sini ada tanda sama dengan. Artinya batas ini ikut ya. Kalau kalian mendapatkan hasil nanti himpunan penyelesaiannya 2/3 itu berarti dia ikut. Ya, karena ada tanda sama dengan sehingga batasnya penuh. Kalau yang soal pertama tadi tidak ada tanda sama dengannya. Jadi batasnya ini berlubang seperti itu. Kemudian seperti biasa kita substitusikan nilai 0. Substitusikan nilai 0. Oke, kita substitusikan ke persamaan terakhir. 3x min 2 kali x min 4 sama dengan 3 kali 0 dikurangi 2 dikali 0 dikurangi 4. Nah, sama dengan 3 kali 0, 0. 0 kurangi 2 jadi negatif 2. 0 kurangi 4 jadi negatif 4. Negatif 2 kali negatif 4, 8. Negatif kali negatif positif ya. 8 berarti dia positif. Kemudian kita cari di mana 0, apakah di tengah? Tidak. 0 ada di sebelah kiri.
Karena di sini bilangannya positif semua, pasti 0 ada di sebelah kiri. Kemudian kita buat daerahnya seperti biasa. 0 itu negatif, maka yang tengah 0 itu tadi positif, yang tengah negatif, yang kanan juga positif. Kemudian mana daerah himpunannya? Daerah himpunannya kita kembali ke soal. Soalnya itu lebih dari sama dengan, maka kita cari yang lebih dari sama dengan atau yang positif. Nah, maka di sini. Jadi daerah himpunannya ada 2, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa daerah himpunannya adalah di mana X kurang dari sama dengan 2/3. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena dia 2/3 ke sebelah kiri, berarti kan lebih kecil. Nah, atau sebelah kanannya 4, berarti lebih dari 4. Atau X-nya lebih dari sama dengan 4. Gampang ya.